Oke, hari ini kita akan masuki bagian kedua materi yang saya berikan minggu lalu, pengukuran tendensi sentral. Hari ini kita akan masuk ke subbab mencari kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama kita akan mencari kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortirnya ascending dari kecil ke besar menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi nanti ada letak kuartil 1, 2 sampai ke 3. Untuk rumus kuartil pertama adalah n per 4. Letak kuartil kedua 2n dibagi 4 atau kita sederhanakan n per 2, dan letak kuartil ketiga adalah rumusnya 3n per 4. Di soal yang ada di buku seperti ini ada kelas, ada frekuensi. Untuk frekuensi kumulatif nyarinya kayak yang pertemuan mencari min, median, modus kemarin. Jadi yang pertama 10 kalian geser, 10 tambah 17 27, 27 tambah 7 34, 34 tambah 10 44, 44 tambah 3 47, 47 tambah 3 50. Angka di sini dengan angka di sini harus sama. Sekarang adalah kita masuk untuk perhitungannya. Rumus seperti yang saya jelaskan di awal tadi, rumus kuartil ketiga adalah 3n dibagi 4. N adalah jumlah data ada 50, berarti 3 dikalikan 50 dibagi 4, ketemunya 37,5. Untuk interval kalian bisa menghitung kayak kemarin, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti intervalnya ada 8. Nah, setelah kita tahu letak kuartil ketiga dari rumus ini tadi, diketahui hasil 37,5. Kalian lihat di frekuensi kumulatif, angka mana yang paling mendekati angka 37,5. Tidak boleh kurang, tapi harus lebih. Jadi kan yang paling mendekati 44, karena kalau 34 paling dekat tapi masih kurang angkanya. Nah, 44 ini kita tarik ke samping, ada di kelas 40 sampai 47. Kita kasih tanda kotak biar memudahkan untuk perhitungannya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari tepi batas bawah kelas kuartil ketiga. Berarti tepi batas bawahnya adalah 40 kurangi 0,5. 0,5 itu udah rumus, berarti ketemunya 39,5. Dan TBA nya adalah 47 ditambah 0,5, ketemunya adalah 47,5. Kita harus taruh TBB dan TBA karena ini kita mau mencari yang rumus S dan S aksen. Nah, untuk mencari letak kuartil kita juga harus mengetahui frekuensi kelas yang ada di hitungan ini tadi, kuartil ketiga. Frekuensinya 10, rumus terusnya FG nya ketemunya 10. Sekarang nyari S. S adalah selisih antara letak kuartil keki dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil keki. Tadi seperti kita lihat, letak kuartil ketiga tadi 37,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung nilai kuartil. Berarti sebelumnya adalah frekuensi kumulatifnya 34, ketemunya adalah 3,5. Sedangkan yang S aksen ketemunya ada, rumusnya adalah selisih antara letak kuartil keki dengan frekuensi kumulatif sampai kelas keki. Tadi selisihnya jadi ini, frekuensi kumulatif sampai kelas yang mengandung kuartil adalah 44 dikurangi dengan nilai dari letak kuartil ketiga 37,5, ketemunya adalah 6,5. Sekarang untuk rumus yang pertama untuk mencari letak kuartil ketiga adalah TBB letak kuartil ketiga ditambah I dikalikan S per FQ. Tadi TBB nya ketemunya
39,5 ditambah intervalnya ada 8, S nya tadi 3,5 dan FQ nya 10, ketemunya adalah 42,3. Yang ini yang S, pakai rumus yang S. Sekarang pakai cara kedua adalah menggunakan S aksen, pakainya TBA, K3 ditambah I dikalikan S aksen dibagi FQ juga. TBA tadi 47,5 ditambah 8 dikalikan S aksennya 6,5 dibagi 10, ketemunya sama 42,3. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, sama aja, jadi terserah kalian. Ini tadi hasilnya sama, maaf yang pertama tadi nggak kelihatan. Jadi ketemunya sama baik menggunakan S maupun menggunakan S aksen, ketemunya sama 42,3. Nah itulah untuk yang kuartil. Sekarang yang desil, ini saya perlihatkan di materi yang sudah saya berikan kemarin. Kita sekarang ke desil. Desil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau ascending menjadi 10 bagian yang sama besar. Nanti ada desil 1 berarti N, karena nggak ada 1 berarti 1N bagi 10 berarti sama aja. Kelima berarti 5N bagi 10. Kemudian kalau yang 9 berarti 9N bagi 10. 8 berarti 8. Ini kalau ini kan 9 bagi 10. Nanti kalau 8 ya desil ke 8 berarti ganti 8N bagikan 10, sama aja. Jadi perbedaan antara mencari desil, kuartil yang pertama tadi dan persentil adalah cuma mencari ini aja awalnya, letaknya itu di mana sih. Kalau desil pembaginya 10 karena membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau kuartil tadi membagi 4 bagian menjadi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah terakhir adalah persentil atau membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Perbedaannya cuma di sini, pembaginya 100 karena persentil seperti kalian tahu persentil itu adalah 100. Jadi kalau 1 tinggal N bagi 100, persentil ke 50 N bagi 100, 99 N bagi 10. Misalnya kalian disuruh nyari persentil ke 37 berarti cuma 37 N dibagikan 10. Untuk mencari tadi perhitungan tadi sama persis caranya dengan kita mencari kuartil. Jadi nanti bisa kalian pelajari sendiri ya.